Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesulitan air selama 3 bulan, warga desa Cimulia Kuningan semangat antri air bersih meski sudah malam hari. Polisi fokus mencari golok yang diduga sebagai alat yang dipakai untuk membunuh ibu dan anak di Sumedang. Layanan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat terganggu akibat kereta pengumpan yang terlambat tiba di stasiun Padalarang. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di Karawang dan Cirebon. Pelajar yang tawuran menggunakan senjata tajam membuat warga takut. Viral di media sosial, 2 kelompok pelajar dari Karawang dan Kabupaten Bekasi saling serang di Jalan Interchange Karawang Barat pada Jumat pekan lalu. Pelajar sekolah menengah kejuruan ini bahkan membawa senjata tajam hingga kayu untuk tawuran. Salah satu pedagang keliling di wilayah itu mengatakan dalam sebulan terakhir tawuran pelajar sudah terjadi 3 kali. Tak jarang aksi itu menyebabkan kemacetan karena warga takut melintas di kawasan ini. Itu bawa curi ini. Emang sering Pak kejadian di sini Pak? Ya nggak sering-sering amat sih. Ya selama saya didagang di sini ya udah 3 kali. 3 kali. Ya resah Pak, takut saya ini dagang saya ya Jadi sasarannya Pak ya. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Diduga tawuran pelajar dipicu hanya karena saling ejek di media sosial atau hanya sekadar mengadu kekuatan antar kelompok. Kelompok pelajar yang membawa senjata tajam juga terekam kamera pengawas di kota Cirebon. Kelompok pelajar ini menakut-nakuti kelompok pelajar lain di Jalan Kandang Perahu Kesambi, Rabu lalu. Bahkan sejumlah pelajar sampai meninggalkan kendaraannya karena takut diserang kelompok pelajar bersenjata tajam. Namun tak lama berselang, mobil patroli polisi melintas hingga kawanan pelajar bersenjata tajam itu kabur. Jarang lewat. Papasan, langsung yang lewatnya kan lari tuh, kejar-kejar kan. Nah setelah itu udah tuh langsung kabur semua Pak. Kabur karena ada itu Bapak polisi ya. Polsek Kesambi masih memburu para pelajar yang bersenjata tajam itu. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi yang melihat kawanan tersebut. Acak atau gimana cari musuhnya dia? Cari mangsanya ya? Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait acak dan tidak ada, namun memang mereka belum bisa teridentifikasi sekolah mananya. Untuk mencegah keributan antar pelajar di jam-jam pulang sekolah, Polsek Kesambi menggelar patroli di jalur perlintasan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pengurus wilayah untuk menginformasikan jika ada kawanan pelajar membuat onar. Syamsun Nursyam dan Maruli Habibi melaporkan dari Karawang dan Cirebon. Jasad pria ditemukan di pesisir Pantai Istiqomah, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu siang. Saat ditemukan ada sejumlah luka di kepala dan punggung korban. Warga menemukan jasad seorang yang terbawa ombak di Pantai Istiqomah, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Jasad ini ditemukan pada Sabtu siang lalu. Petugas mengevakuasi jasad itu ke RSUD Pelabuhan Ratu. Jasad pria tanpa identitas itu mengenakan kaos hitam dengan celana jeans biru. Kasat Pol Airut Polres Sukabumi menyatakan terdapat darah di bagian wajah dan sejumlah luka serut di tubuh korban. Polisi mengaitkan jasad ini dengan penemuan sepeda motor di kawasan hotel di daerah Cikakak. Polisi masih mencocokkan ciri-ciri dari korban dengan pengemudi kendaraan itu. Ada laporan masuk ke kita juga telah ditemukan di daerah Cikakak jenis motor PCX, akan tapi orangnya tidak ada, diamankan di Polsek Solok. Ciri-ciri dari korban dengan pengemudi kendaraan tersebut identik, akan tapi kita belum ketemu dengan keluarga korbannya. Polisi belum memastikan jasad pria tanpa identitas itu adalah korban pembunuhan atau kecelakaan laut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Setelah menemukan ember, polisi kini fokus mencari golok yang diduga digunakan membunuh ibu dan anak di Sumedang tahun 2021 lalu. Kasus ini terungkap setelah sepupu korban akhirnya mengaku kepada polisi. Pasca penetapan 5 tersangka dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Polda Jawa Barat mencari barang bukti tambahan di sekitar rumah tempat kejadian, yakni golok yang diduga dipakai untuk menghabisi kedua korban. Rumput dan semak belukar di sekitar rumah dibabat untuk mencari barang bukti yang diduga disembunyikan di lokasi kejadian. Namun, pencarian hingga Jumat sore belum membuahkan hasil. Nantinya akan dibawa alat khusus untuk mendeteksi keberadaan golok tersebut. Kita nanti akan kita cari barang bukti, nanti kita akan juga tersangka dan kita bawa ke TKP untuk mencari kembali apa yang masih tertinggal. Mari kita menemukan Sementara itu, kuasa hukum Danu menyatakan pengakuan kliennya telah menguak tabir kematian ibu dan anak di Subang. Pengakuan Danu tidak berlangsung begitu saja. Ada proses yang panjang yang harus dilakukan pihak kepolisian sehingga pemuda berusia 23 tahun itu mengakui seluruh perbuatannya. Kuasa hukum meyakini pengakuan Danu bisa menjadi jalan untuk kliennya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC. Kami yakinkan Danu bahwa apabila dia berani menyampaikan yang sebenar-benarnya, saya pastikan keluarga besar akan memaafkan, keluarga besar akan mendukung dia, dan saya pastikan juga dia akan kita amankan. Kita akan mohonkan ke polisi untuk mengamankan Danu dan mengamankan keluarganya. Kamis malam polisi menggelar prarekonstruksi di rumah pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Polisi membawa tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengungkap gambaran lengkap kejadian pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia. Penjagaan ketat terlihat selama proses prarekonstruksi berlangsung. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka. Prarekonstruksi baru selesai nyaris tengah malam. Dalam kesempatan ini, polisi menemukan barang bukti ember yang diduga dipakai untuk menyiram darah para korban. Polda Jawa Barat rencananya akan menggelar rekonstruksi dengan menghadirkan sejumlah tersangka pada hari Selasa esok. Saat ini 2 tersangka, Danu dan Yosep, ditahan di Polda Jawa Barat, sedangkan 3 tersangka lainnya, Mimin dan kedua anaknya, belum ditahan dan masih dikenakan wajib lapor. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang guru sekolah dasar di Sumedang tega mencabuli 3 anak didiknya. Perbuatan bejat itu terungkap karena candaan teman-teman sekolah kepada korban. Seorang guru honorer sekolah dasar di Sumedang tega mencabuli lebih dari 1 anak didiknya. Pria itu adalah guru olahraga di salah satu sekolah dasar. Perbuatan bejat tersangka dilakukan bulan Juni 2023 lalu. Modusnya, pelaku membujuk rayu para korban yang masih duduk di bangku kelas 5 dengan mengajak bermain dan makan di rumah pelaku. Saat korban tertidur di kamar, pelaku kemudian melancarkan ulah bejatnya. Kasus ini terungkap karena teman-teman sekolah korban kerap merundung korban. Para melaksanakan larangan nyaman. Hanya sebatas diajak makan bersama, kemudian diajak tidur bersama di rumahnya, di rumah pelaku. Dibujuk berarti ya. Terungkapnya itu seperti apa, Bang? Terungkapnya pada saat di sekolahan ada teman-temannya yang menyampaikan bahwa itu si korban tuh pernah dicabuli. Awalnya masyarakat nggak percaya, cuma karena berkali-kali akhirnya dicek oleh masyarakat dan kita pun melakukan pengecekan dari penyidik, kemudian ternyata benar. Hasil penyelidikan sementara, jumlah korban ada 3 orang dan semuanya adalah anak didik dari tersangka. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengeksekusi barang bukti tindak pidana korupsi surat perintah kerja atau SPK fiktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016. Uang 25 miliar rupiah lebih dikembalikan kepada Bank Jabar, Banten, Pelabuhan Ratu. Inilah uang bukti kejahatan yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Uang 25 miliar rupiah lebih ini adalah barang rampasan atas kasus SPK fiktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2016. Angka itu adalah total kerugian negara karena atas tindak kejahatannya. Kini uang itu dikembalikan ke bank sesuai putusan pengadilan. Eksekusi terhadap barang rampasan senilai 25 miliar 87 juta 740.395 rupiah. Tentunya terhadap putusan tersebut hari ini kita eksekusi dan kemarin adalah kita eksekusi terhadap orangnya dan hari ini kita eksekusi terhadap barang rampasannya. Kita setorkan kepada Bank BJB cabang Pelabuhan Ratu.